Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para anak-anakku dan keluarga pemirsa di rumah, yang mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita kembali lagi di channel Al-Qomar Bina Insani dalam rangka pengajian keluarga yang pertemuan ketiga kali, yang memakai landasan pedoman kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita dalam membina keluarga dan anak-anak kita. Kita sebelum mulai baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ad-diniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila nabi adin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para saya sekalian, pertemuan pertama adalah muqaddimah, pertemuan kedua adalah rukun Islam dan rukun iman. Yang dikatakan itu adalah rukun agama. Pada kali ini pertemuan ketiga adalah bab menerangkan tentang tanda-tanda baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salasatun. Ini satu pasal menerangkan tentang tanda-tanda baligh. Maksudnya tanda-tanda baligh ini adalah sampai umur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya bagi manusia, bagi orang ada 3 macam. Pertama, tamamu khamsa asarata sanatan bidzakari wal unsa. Yang pertama adalah tamamu sempurnanya umur 15 tahun, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi orang apabila sudah umur 15 tahun, tandanya sudah masuk baligh, yakni sudah mukallaf, sudah mempunyai kewajiban melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang pertama, umur berapa? 15 tahun. Yang kedua, wal ikhtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Yang nomor 2, tanda-tanda baligh adalah mimpi, ya, jima atau mimpi keluar mani baik laki maupun perempuan ketika pada waktu umur 9 tahun. Ini belum umur 15 tahun, tapi umur 9 tahun, tapi dia sudah mimpi jima atau mimpi keluar mani. Maka itu namanya tandanya sudah mau masuk baligh. Kemudian yang ketiga, wal haidu fil unsa litis sini. Nah, wal haidu yang ketiga adalah haid fil unsa untuk atau bagi orang wanita litis sinina karena masuk umur 9 tahun. Jadi kalau sesuai wanita, kalau umur 9 tahun sudah mulai haid, itu semua punya tanda bahwa dia sudah memasuki masa-masa mukallaf, sudah wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Paham ya? Jadi tanda baligh itu ada 3 macam. 1, sempurna umur 15 tahun, baik laki maupun perempuan. 2, ya, ikhtilam, mimpi jima atau keluar mani, baik laki maupun perempuan, umur 9 tahun. Yang ketiga, khusus perempuan, kalau sudah haid umur 9 tahun itu
namanya sudah mau tanda mau masuk balik. Kembali di sini perlu dipahamin oleh kita semua, oleh para pemirsa di rumah yang punya anak, yang punya keluarga, perlu dipahami tentang masalah ini. Pertanyaannya, kenapa musannif penyusun kitab Safina ini setelah menerangkan rukun Islam, ya, rukun Islam, rukun iman dan ihsan yang rukun agama kemarin yang saya terangkan, kok langsung menerangkan tentang tanda-tanda balik? Jawabannya simpel. Karena yang wajib melaksanakan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang mukallaf. Orang mukallaf, orang yang sudah sampai umur. Ya tandanya yang tadi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus kita pedomani dalam membina rumah tangga. Sejak anak kita hamil dalam kandungan istri kita sampai dia lahir. Kalau istrinya lagi hamil, perbanyaklah baca Al-Quran, baca zikir, bertobat pada Allah. Insya Allah nanti anaknya jadi anak yang taat. Kemudian ketika lahir, ya, ketika lahir ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iftahu ala sifyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah. Iftahu, bukalah olehmu, ala sifyanikum, atas bayi-bayi kamu, awala kalimatin, yang ditanamkan kalimat pertama apa? Bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi anak baru lahir, maka yang harus ditanamkan ke pendengarannya, ke hatinya kalimat la ilaha illallah. Walakinuhum indal maut, dan talkinlah mereka itu, tuntunlah mereka itu indal maut, ketika akan mati, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Lahir bisikin tuntun kalimat la ilaha illallah, menjelang mati juga dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahul Hakim, ini hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi waktu mau meninggal, bisikan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ada akhir katanya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Itu. Ini harus diperhatikan oleh para orang tua, para keluarga, para alumni Rodotul Muta'alimin, para keluarga Al-Qamar bin Al-Birsani yang bergabung dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kita perhatikan ini, ya. Kita sebagai orang tua jangan sampai anak kita tidak terukir hatinya kalimat la ilaha illallah. Jadi itu tugas bagi orang tua yang baru kelahiran anak. Apakah ada contohnya? Ada. Di mana contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana berkata Abu Waqi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat, ini Abu Waqi ini melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azanal Hasan bin Ali hina walatuhu Fatimah radhiyallahu anhu jami'ah. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengazankan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Husain ketika Siti Fatimah lahir. Begitu Siti Fatimah lahir, yang menazani Sayyidina Hasan Rasulullah, yang menazani Sayyidina Husain juga Rasulullah. Itu apa namanya? Contohnya. Jadi oleh karena itu di satu pihak Rasulullah berkata,
Iftahu ala sibyanikum awal kalimatin bila ilaha illallah. Jadi buka, telinganya dibuka, telinganya dibuka, hatinya dibuka dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu mau mati, ditutup, dituntun dengan la ilaha illallah. Kan begitu. Sampai di sana Rasulullah SAW memberi contoh untuk menanamkan tauhid pada anak cucunya. Kenapa kok demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas suci, dalam keadaan suci, suci bersih, Islam fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya itulah yumajjisanihi, yang menjadikan, mencetak anak itu menjadi majusi, au yuhawwidanihi, bisa mencetak orang tua, kedua orang tua itu menjadi orang Yahudi, au yunasiranihi, atau bisa mencetak pula anak itu dijadikan orang Nasrani. Jadi Islam tidaknya, Nasrani tidaknya, Yahudi tidaknya, Majusi tidaknya, anak itu tergantung pada ayah dan ibunya. Ya. Kalau ibunya peduli, bapaknya peduli, bagaimana supaya anaknya betul-betul ditanamkan, ya kan? Oleh karena itu di sini Musannif dalam kitab Safina ini menaruh bab mengenal tanda-tanda balik sebelum menerangkan semua. Sebelum menerangkan bersuci, sebelum menerangkan wudhu, sebelum menerangkan sholat dan lain-lainnya, dikasihlah dulu bahwa masa-masa kita menanamkan pada anak itu dalam syariat mulai sejak menjelang balik. Apa ada dalam hadisnya? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru awladakum bisolati li sab'in. Suruhlah anak-anakmu itu untuk menunaikan sholat begitu masuk 7 tahun. Anak masuk 7 tahun, orang tuanya wajib menyuruh. Nyuruh sholat, nyuruh bersih najis, nyuruh berwudu. Umur berapa tuh? 7 tahun. Wajib itu 7. Ya, wadribum li ashrin, dan pukullah mereka itu apabila meninggalkan sholat ketika masuk umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun tidak mau sholat wajib dipukul oleh bapak ibunya. Kalau mau mukul itu dosa ibunya, bapaknya dosa, ya. Ya, dosa kalau memperhatikan sholatnya, di ibunya suruh sholat masih tidur mulu, siram gitu. Kalau anaknya suruh sholat, suruh bangun sholat, nggak mau sholat, siram. Nah itu dapat pahala. Kalau dibiarin dosa ibunya. Nah itu ini kata hadis ini, ya. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidurnya, masing-masing pisahin, jangan kumpul satu kamar, kan begitu. Ini ya. Jadi ini adalah penanaman untuk penanaman syariat bagi anak-anak kita sesuai dengan permintaan kita pada berdoa kita. Coba kita sudah berdoa mulai dulu doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semua orang tua doanya itu. Keinginannya itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah pada kami, anugerahkanlah pada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, apa yang diminta? Qurrata ayun, yang dapat menyenangkan mata, dipandang tingkah lakunya enak, akhlaknya bagus, tutur katanya baik, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini, ya, di sini letaknya. Oleh karena itu, semua orang tua, baik bapak maupun ibu, harus betul-betul memperhatikan pada anak, apalagi di masa-masa sekarang.
Ya, kadang-kadang anak sekarang kan mainnya senangnya main YouTube. Ya, main YouTube dada pagi, dada sore main YouTube melulu. Nah, ibunya yang ada di rumah, itu sebagai pendidik awal, karena madrasahnya anak itu ibu, ya. Nah itu habis maghrib suruh baca Quran, ya. Habis subuh baca Quran, nggak usah banyak-banyak. Habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran di rumah. Nawiru buyutukum biqiraatil Quran, ya. Nawiru, cahayailah, ya. Berilah cahaya rumah ramuanmu itu dengan cahaya bacaan Al-Quran. Jadi kalau habis maghrib mati HP itu semua, habis subuh mati HP itu semua, baca Quran, ya. Jadi nanti kalau ya abinya mati meninggal, uminya meninggal, habis maghrib kan dibacaan Quran itu. Kalau dari sekarang nggak bacaan Quran, masya Allah, apa yang diharapkan kan begitu. Jadi kita orang tua ini mulai dulu mendidik untuk sekolah, habis sekolah di madrasah, di pesantren. Harapannya ada lagi, cuman mengharapkan doa, ya kan? Nah, kewajiban orang tua, saudara sekalian, pemirsa di rumah, perhatikan, adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Pertama, hobi nabiyikum. Didik anak-anak itu untuk mencintai nabimu. Kenalkan Nabi Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdullah semua kenalkan, ya. Diajak baca salawat, ya. Wa ahli baiti, dan keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu siapa? Ya, keturunannya para habaib. Jangan sampai nyakitin para habaib. Yang nomor 3, ya, wa qiraatil Quran. Didik anak-anak itu untuk cinta membaca Al-Quranil Karim, ya. Inilah diantara pertemuan kali ini yang dalam babnya itu adalah bab tanda-tanda balik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya, terutama pada orang tua yang punya anak. Jangan sampai anak kita buta syariat agama. Al-Qur'annya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita mati oleh anak cuma dinyanyiin, nggak dibacain Al-Quran. Masya Allah, dia celaka banget orang tua. Orang tua meninggal, anaknya nggak bisa baca Quran, nggak bisa doain bapaknya, nggak bisa doain ibunya. Padahal di tiap hari itu kan dianjurkan, ya. Dianjurkan. Kata Nabi, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu anqad yanqadam rizqu. Apabila seorang hamba itu meninggalkan mendoakan untuk kedua orang tuanya, maka akan putus rezekinya. Inilah sebagai penutup daripada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.